Hari ini kita akan membahas satu firman Tuhan yang cukup menarik, bertemakan tentang Tuhan berperang ganti kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan, belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini, ibadah langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan akan berperang menggantikan hidup saya untuk melawan semua musuh-musuh dan pergumulan hidup saya. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14, mulai dari ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Keluaran pasal 14, mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Dikatakan demikian bagi kita bersama. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya pergumulan, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya masalah, kita pasti akan bertemu dengan yang namanya tantangan kehidupan, bahkan kita pasti akan bertemu dengan namanya tekanan kehidupan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mungkin kita akan menghadapi pengkhianatan, orang yang melukai kita, orang yang memfitnah kita, orang yang merendahkan hidup kita, orang yang ingin melihat rumah tangga kita hancur, yang ingin melihat pelayanan kita hancur, yang ingin melihat pekerjaan, bisnis, usaha kita pada akhirnya hancur berantakan. Kita suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, terima atau tidak terima, akan melihat, menghadapi, dan merasakan hal-hal demikian. Ada saja orang-orang di kantor kita yang ingin menjatuhkan hidup kita. Ada saja orang-orang di pelayanan yang ingin menjatuhkan reputasi kita. Bahkan dalam dunia bisnis, dagang, usaha, dalam dunia hari-hari, ada saja orang-orang pesaing-pesaing bisnis kita, pedagang-pedagang saingan kita, ingin menjatuhkan kita, menjelekkan brand dagangan kita, menjelekkan hasil usaha kita, sehingga pada akhirnya usaha kita mengalami kerugian, kebangkrutan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kabar sukacitanya, kabar gembiranya, good news-nya adalah bagi kita semua. Yang pertama, meskipun kita akan menghadapi tantangan, pergumulan, tekanan kehidupan, masalah, dan lain sebagainya, namun yang pertama, Tuhan akan tetap memberikan kepada saudara dan saya kekuatan dan jalan keluar. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan Yesus akan memberikan saya kekuatan dan jalan keluar. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, orang boleh menjelekkan hidup kita, orang boleh merendahkan hidup kita, masalah boleh datang silih berganti, badai boleh datang silih berganti, tetapi Tuhan kita, Yesus Kristus kita, Dia akan memberikan kepada kita yang pertama kekuatan, yang kedua adalah jalan keluar. Apapun masalahnya, apapun pergumulannya, apapun tekanan kehidupannya, saudara dan saya memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang akan berperang ganti kita untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kita, pergumulan kita, kehidupan kita akan dibuat Tuhan tenang. Karena kita hanya akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong hidup kita, memberkati kita, membela kita, dan memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini, saudara yang di Facebook, saudara yang di YouTube, sama-sama katakan dengan saya, Tuhan pasti. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran langsung ini. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya pasti
memberikan saya kekuatan, dan memberikan saya jalan keluar. Ketika kita menghadapi pergumulan, kita diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi jalan buntu, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Ketika kita menghadapi pengkhianatan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Ketika kita dihantam dengan badai, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, "Pastor, tapi varian-varian yang baru semakin merebak di mana-mana. Orang dagang makin sulit, cari uang makin sulit. Kita bisnis juga mengalami masalah dalam berjualan. Banyak orang takut keluar rumah dan lain sebagainya. Bagaimana dengan dagangan saya?" Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa akan menjadi kenyataan juga dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa Dia akan berperang untuk saudara dan saya, memberkati dagangan saudara dan saya, memberkati pelayanan saudara dan saya, memberkati kehidupan saudara dan saya, menghidupi keluarga rumah tangga saudara dan juga saya. Percayalah saudaraku terkasih dalam Tuhan, variannya boleh berganti-ganti. Tuhan saudara dan saya tetap setia sekarang, dulu, dan sampai selama-lamanya. Dia akan memberikan kita pertolongan, Dia akan memberikan kita jalan keluar, Dia akan memberikan kita kekuatan, dan Dia akan memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang pertama Bapak Ibu Saudara, meskipun ada pergumulan, tantangan, masalah, tekanan kehidupan, yang pertama Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan dan jalan keluarnya. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, meskipun kita akan menghadapi tantangan, meskipun kita akan menghadapi pergumulan, meskipun hidup kita direndahkan, dijelekan, dianiaya, mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tetapi ketahuilah, yang kedua, Tuhan akan berperang ganti kita untuk menghadapi segala pertempuran kehidupan ini. Betul dalam hidup ini ada masalah, betul dalam hidup ini ada tantangan, betul dalam hidup ini kita akan melihat dan merasakan rintangan. Tetapi ingatlah, Tuhan yang akan berperang di depan kita, mengalahkan setiap pergumulan kita, mengalahkan setiap tantangan kehidupan kita, dan memberikan kepada saudara dan saya kemenangan yang gilang gemilang. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya, amin. Amin. Saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Saudara dan saya pasti akan disertai oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti disertai oleh Tuhan. Amin. Hidup saya pasti disertai oleh Tuhan. Hidup saya pasti diberkati oleh Tuhan. Hidup saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Percayalah saudara, suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, saudara hidupnya pasti disertai oleh Yesus. Karena Yesus adalah pribadi yang setia. Dia tidak meninggalkan hidup kita, baik dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia menyertai hidup kita, bukan karena saudara orang suci, saudara orang berdosa, saudara orang kaya, saudara orang miskin, saudara orang berpangkat, atau karena saudara orang yang gagal. Tuhan menyertai kita. Ingatlah, karena kita adalah anak kesayangannya. Yang setuju sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Kristus, yang diberkati, yang disertai, yang dibela, yang dimana Tuhan berperang mengganti hidup saya. Yang setuju sama-sama katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, meskipun kita akan menghadapi tantangan, rintangan, pergumulan, orang yang melukai kita, orang yang menghina kita, orang yang memfitnah kita, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan membuat kita pada akhirnya lebih daripada pemenang. Sama-sama katakan dengan saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Sama-sama katakan sekali lagi dengan saya adalah orang yang lebih daripada pemenang. Kita menang bukan karena kita hebat. Kita menang bukan karena kita punya kekuatan finansial, pangkat, kedudukan, materi, nama besar, koneksi. Kita menang karena Tuhan Yesus yang membela hidup kita. Kita menang karena Tuhan yang ada di pihak kita. Bahkan firman Tuhan jelas berkata, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Permasalahannya adalah Tuhan ada di dalam hidup kita. Christ in us. Dia tinggal dalam hidup kita. Dia memerintah dalam hidup kita. Dan Dia memberikan kemenangan bagi kita. Dan kita dikatakan dalam firman-Nya, kita lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, sama-sama katakan dengan saya lebih daripada pemenang.
Saya disertai Tuhan, saya diberkati Tuhan, dan Tuhan akan menolong saya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun profesi saudara, saudara pasti ditolong Tuhan. Saudara pasti disertai Tuhan. Saudara pasti dibela Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan. Betul saudara menghadapi pergumulan, saudara menghadapi tantangan, saudara menghadapi hinaan, makian, cacian dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi Kristus Yesus saudara dan saya, Dia tidak akan tinggal diam. Dia adalah gembala yang baik. Bahkan Dia berkata, aku memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Itu artinya kemenangan, penyertaan, berkat, kelimpahan, serta kekuatan yang datangnya dari Yesus akan ada menjamin hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, yang perlu kita sadari sebagai orang percaya adalah mengapa Tuhan mau berperang ganti kita? Mengapa Tuhan mau membela kita? Mengapa Tuhan mau menyertai kehidupan kita? Yang pertama selalu saya katakan bahwa saudara dan saya adalah anak kesayangan Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya adalah anak kesayangan Yesus. Amin. Saya disayang Yesus. Wah saudara, Yesus cinta mati dengan hidup kita. Bahkan cintanya tak terbalaskan oleh manusia. Dia cinta dengan hidup kita sampai Dia rela mati di atas kayu salib. Itu artinya saudara dan saya adalah kesayangannya. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, tapi Pak, saya ini bekas mantan pelacur, saya ini bekas orang yang tidak baik, saya ini mantan bandar narkoba, saya ini homo, lesbian, biseksual. Saudara kesayangannya Tuhan. Saudara kesayangannya Tuhan, biji matanya Tuhan, ciptaan karyanya yang paling berharga. Jadi jangan lagi saudara mau dibohongi oleh setan. Kamu nggak berharga hidupnya. Kamu orang yang gagal. Kamu orang yang tidak sukses. Kamu orang yang miskin. Kamu lahir dari orang tua yang tidak jelas. Kamu anak haram. Kamu narkoba. Kamu homo. Kamu lesbian. Semua suara ini datang dari iblis. Semua suara ini datang dari setan. Dan Tuhan akan berkata dengan perkataan yang beda. Mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena kita adalah kesayangannya. Sama-sama katakan dengan saya anak kesayangan Kristus Yesus. Amin. Hidup saya disayang Tuhan. Amin. Saya anak kesayangan Tuhan Yesus. Hidup saya disertai Tuhan. Saya anak kesayangan Yesus. Saya anak kesayangan Yesus. Terus katakan sama-sama dengan saya disayang Yesus. Saya kesayangan Yesus. Amin. Saudara dicintai oleh Tuhan. Saudara disayangi oleh Tuhan. Dan Tuhan rela mati untuk saudara dan saya. Dan Dia juga akan berperang untuk melawan semua pergumulan kita. Semua tekanan kehidupan kita. Semua masalah hidup kita. Dia yang akan berperang di depan kita. Menggantikan kita. Dan kita just follow Him. Kita hanya mengikuti Dia. Percaya kepadanya. Dan menikmati kasih karunia-Nya. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, yang perlu kita sadari sebagai orang percaya, kenapa Tuhan mau membela kita? Kenapa Tuhan mau berperang ganti kita? Karena Bapak Ibu Saudara, hidup kita selain anak kesayangannya, Dia juga senantiasa selalu setia berjalan dalam hidup kita. Berjalan dengan kita. Dia setia dengan hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa sih Tuhan mau berperang ganti kita? Karena Tuhan ingin melihat saudara dan saya hidup dalam rencananya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya ingin masuk dalam inti khotbah saya di malam hari ini. Adapun tujuan Tuhan memberikan kemenangan, mau berperang ganti kita dalam menghadapi pergumulan, tantangan, pengkhianatan, dan hal-hal buruk lainnya. Mungkin ada di antara saudara berkata, apa tujuan Tuhan mau gantikan saya untuk berperang menghadapi pergumulan saya? Padahal hutang saya itu besar, Pastor. Padahal masalah saya itu besar. Padahal pergumulan saya itu besar banget. Tapi kok mau ya Tuhan berperang ganti kita? Nah, yang pertama, tujuan Tuhan berperang ganti hidup saudara dan saya yang Tuhan ajarkan untuk saya bagikan malam hari ini adalah Tuhan ingin menunjukkan kebesarannya kepada kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebesar apapun masalah kita, Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Sama-sama katakan dengan saya.
Sebesar apapun masalah saya, sebesar apapun pergumulan saya, sebesar apapun hutang piutang saya, Tuhan saya jauh lebih besar. Amin. Yesus kita jauh lebih besar. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, hutang piutang boleh ada, pergumulan boleh ada, jalan boleh tertutup satu dengan yang lainnya. Tetapi aku percaya Tuhanku lebih besar. Kalau Tuhanku bergerak, Tuhanku bertindak, pasti ada kemenangan yang gilang gemilang Dia berikan bagi kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan saya adalah Tuhan yang besar. Amin. Yesus kita adalah Yesus yang besar. Satu kali Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, murid-murid sedang mengalami masalah besar, di mana perahunya diombang-ambingkan dengan taufan dan badai. Yesus, Bible mencatat, Dia sedang tertidur di buritan. Tahu apa yang Yesus lakukan ketika Dia bangun dari tidurnya, ketika murid-muridnya berkata, "Guru, Engkau tidak peduli, kita binasa." Yesus bangun, langsung Dia menghardik angin badai taufan tersebut. "Diam, tenanglah." Saudara, apa yang terjadi? Angin, badai, taufan semua diam, teduh, dan tenang. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Bagaimana Tuhan membelah laut terberau ketika Tuhan membuka jalan di saat bangsa Israel, umat pilihannya, menghadapi lautan yang begitu dalam, samudra yang begitu luas. Di depan mereka harus menghadapi yang namanya lautan kematian. Di belakang mereka juga harus menghadapi yang namanya tentara Firaun, tentara kematian yang siap membantai dan membunuh umat pilihan Tuhan. Di kanan kiri semua padang belantara, hanya ada tiang awan dan tiang api yang selalu menyertai mereka. Tetapi Tuhan ingin memberikan rasa kepercayaan di dalam hati umat Israel bahwa akulah Tuhan yang besar, Yahweh pembebas hidupmu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika murid-murid Yesus juga berteriak-teriak, "Guru, kami akan binasa karena angin tofai badan." Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Dan sama seperti bangsa Israel berteriak-teriak kepada Musa, "Musa, kita akan binasa, kita akan mati, kita akan dibantai, dibunuh oleh tentara Mesir." Tapi Tuhan bilang sama Musa, Tuhan berfirman kepada Musa di ayat yang ke-14, "Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Tahu saudara apa yang terjadi? Laut terberau, dibelah oleh Tuhan, terbuka jalannya. Saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Hari ini, kalau saudara punya masalah, saudara punya pergumulan, saudara punya tantangan kehidupan, saudara punya tekanan kehidupan, jangan menyerah. Jangan putus asa, jangan mau kalah. Karena saudara dan saya, kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang baginya tidak ada perkara yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya punya Tuhan yang besar. Amin. Saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya Tuhan yang dahsyat. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Satu kali murid-murid berkata, "Guru, kita tidak punya makanan. Orang yang mengikuti kita banyak berbondong-bondong, ada 5.000 orang." Yesus berkata, "Kamu yang harus beri mereka makan." Murid-murid ketakutan, karena memang di sekitar tempat itu tidak ada makanan untuk bisa dibeli. Dan kalaupun dibeli, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Ada 5.000 manusia yang mengikuti Yesus. Yesus bertanya, "Ada berapa makanan yang ada padamu?" "Hanya 5 roti dan 2 ekor ikan." Yesus mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, "Bapa, terima kasih, ke dalam tanganmu kuserahkan roti dan ikan ini." Saudara, apa yang terjadi? Semua ribuan orang menikmati berkat Kristus Yesus. Semuanya makan. Hari ini, kalau saudara punya hutang, ingatlah, Tuhan ingin menunjukkan kebesarannya kepadamu. Jangan ambil keputusan bodoh. Jangan ambil keputusan tolol. Jangan ambil keputusan yang di luar firman Tuhan. "Tapi saya sudah diperkosa, Pak Pendeta. Tapi saya sudah jatuh dalam seks bebas. Saya sudah aborsi berkali-kali. Tapi saya ini janda pernah diceraikan. Tapi saya duda pernah diceraikan. Saya orang yang sudah dibuang dan lain sebagainya. Saya hampir bunuh diri berkali-kali." Dengar baik. Tuhan bicara hari ini, malam hari ini lewat mulut saya. Tuhan sayang kamu, Tuhan ingin mengubah hidupmu, dan Tuhan mempersiapkan masa depan yang indah bagi hidupmu. Mungkin engkau yang menyaksikan ibadah ini sambil meneteskan air mata. Ketahuilah, lewat mulutku Tuhan berkata,
Yesus sayang atas hidupmu. Dia akan menolong hidupmu, dia akan memberkati hidupmu, dia akan menunjukkan kehebatannya untuk menaklukkan perkaramu, pergumulanmu, intimidasimu. Tuhan akan patahkan semuanya dan Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan, kebebasan, kelegaan, dan peningkatan dan terobosan, serta kelimpahan dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, adapun tujuan Tuhan berperang ganti kita adalah Tuhan ingin memberikan kemenangan dan pertolongannya bagi hidup kita. Dia ingin berperang ganti kita, dia ingin menunjukkan kepada saudara dan saya, memberikan kepada saudara dan saya kemenangan yang girang gemilang dan juga pertolongannya. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya pasti ditolong Tuhan. Amin. Setiap orang di dunia ini pasti punya masalah. Setiap orang di dunia ini pasti punya pergumulan. Setiap orang siapapun itu, kecil, tua, muda, besar, pasti menghadapi pergumulan. Tapi Tuhan ingin menunjukkan kemenangan dan pertolongan bagi hidup saudara dan saya. Buat Bapak Ibu Saudara yang berbisnis, yang berusaha, yang berdagang, percayalah. Mungkin kita pemasukannya lagi kurang karena pandemik. Pembeli berkurang, usaha lagi lesu. Percayalah. Tuhan berikan kemenangan atas hidup saudara dan hidup saya. Tuhan akan memberikan pertolongannya atas hidup saudara dan juga atas hidup saya. Sehingga kita dapat melihat firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan berperang ganti saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi hidup kita. Setiap hari Dia ada bagi kita. Setiap waktu Dia selalu menanti kita. Setiap saat Dia selalu menyertai kita. Dia sayang saudara. Dia juga sayang bisnis saudara. Dia juga sayang pelayanan saudara. Dia juga sayang kehidupan saudara. Studi sekolah saya. Studi sekolah saudara. Pelayanan saya. Pelayanan saudara. Dia sayang semua apapun yang kita lakukan dan kerjakan. Saudara punya Tuhan yang hebat. Saudara punya Tuhan yang besar. Yang dimana Dia ingin memberikan kemenangan dan pertolongannya bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Adapun tujuan Tuhan berperang ganti kita adalah Tuhan mau pada akhirnya kita mengandalkan pribadinya. Sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan pribadi Tuhan. Semua sama-sama katakan dengan saya harus mengandalkan pribadi Tuhan. Saudara mau pendeta, saudara mau gembala, saudara mau politisi, saudara mau pemuka agama, saudara mau jemaat Tuhan, mau pengusaha, mau orang susah, mau orang miskin, mau orang kaya, tanpa menggurui, tanpa mengajari. Saya hanya mengingatkan, mari kita andalkan Tuhan. Dia berperang ganti hidup kita. Tujuannya agar kita depend on Christ, depend on God. Every day in our daily activity, we depend on Christ. We depend on Him. Kita bergantung penuh dengan Tuhan. Kita mengandalkan pribadi Tuhan. Karena firman-Nya jelas berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakannya. Yang pertama, orang yang mengandalkan Yesus, orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan dikecewakan. Orang yang mengandalkan Yesus, yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dia akan hidup dalam mujizat. Dia akan melihat mujizat Tuhan. Saudara yang sakit, andalkan Tuhan, saudara pasti sembuh. Saudara yang sedang bangkrut, nggak punya uang, susah, andalkan Tuhan, saudara pasti diberkati. Ngomongnya kok Pastor Verna, uang berkat. Memang benar, orang yang mengandalkan Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Dari bangkrut menjadi berhasil. Dari kutuk menjadi berkat. Dari susah menjadi dilimpahi berkat Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, suka nggak suka, terima nggak terima, satu, hidupnya pasti diberkati oleh Tuhan. Karena firman berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan Yesus, dia akan hidup di dalam mujizat Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang mengandalkan Yesus, orang yang mengandalkan pribadi Tuhan, dia akan hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Oh betul, manusia pasti ada tantangan, ada pergumulan, ada hal-hal yang tidak berkenan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupannya. Suaminya yang kasar akan diubahkan. Istrinya yang kasar akan diubahkan. Anak-anaknya yang pacaran sama orang gak seiman akan diubahkan. Bahkan dagangan bisnisnya yang mungkin sedang letih lesu akan diubahkan karena kita mengandalkan Yesus. Dan orang yang mengandalkan Yesus yang keempat pada akhirnya, dia bukan hanya meraih kemenangan, tetapi dia akan diberikan hikmat, pikiran Tuhan. Sehingga kita menjalani hidup ini, pikirannya tidak sama seperti pikiran orang dunia. Oleh karenanya saudara, andalkanlah Yesus saudara. Karena Tuhan mau
Dia berperang ganti kita. Tujuannya agar kita mengandalkan pribadinya. Dan yang keempat, yang terakhir. Adapun tujuan Tuhan berperang ganti kita adalah, yang keempat, Tuhan ingin kita bercerita, bersaksi tentang pribadinya yang hebat kepada dunia ini. Yesus mau tolong kita. Yesus mau berperang ganti kita untuk menghadapi pergumulan kita, untuk menghadapi masalah kita, untuk menghadapi hutang piutang kita. Tujuannya agar mulut saudara dan saya pada akhirnya menceritakan Yesus kepada hak layak ramai. Saya ditolong Tuhan. Bisnis saya ditolong Tuhan. Yang tadinya bisnis saya hancur berantakan. Tapi hari ini bisnis saya diberkati berlimpah-limpah. Itu semua karena Tuhan Yesus. Yang tadinya saya sakit nggak bisa disembuhkan. Saya ditolong oleh Tuhan. Aku ditolong Tuhan. Mari kita ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Baik sakit kita disembuhkan olehnya. Kita ngomong sama Tuhan. Kita bersaksi juga kepada manusia. Baik rumah tangga kita yang tadinya harusnya bercerai, tapi kita dipulihkan. Mari kita bercerita. Mari kita ucapkan kesaksian-kesaksian untuk kemuliaan nama Yesus. Dimanapun kita berada, pelayanan saya bisa diberkati, itu semua karena Tuhan. Saya bisa dikenal, saya bisa ditolong Tuhan, saya bisa melewati masalah demi masalah. Itu karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.